Pada saat itu, token Tao Tai Totem perlahan-lahan jatuh di telapak tangan Qin Yichen, dan jika keinginan itu terbayar, sinar cahaya terakhir yang tersisa dalam bayangan ilusi berubah menjadi tawa liar. Ayo pergi. Kehidupan selanjutnya, lalu pergi bersama tuannya, sadel di depan kudanya. Qin Yichen melonjak, tetapi dia juga tahu bahwa perbedaan ini selamanya, 1000 kata dan 10.000 kata. Pada akhirnya, itu hanya berubah menjadi pemujaan yang dalam. Yichen, kirimkan aku dan senior. Lagi pula, cahayanya hilang, dan di jurang, tidak ada cahaya darah, tidak ada siluet lagi. Ya, hanya siluet ramping yang berdiri di sana, melihat token di telapak tangan, membelai totem, 100 perasaan campur aduk. Di dunia ini, aku tidak tahu ada berapa orang dan senior. Qin Yichen menghela nafas dalam-dalam, sepertinya mengingat hegemoni menelan surga yang melahap bumi, dan merasakan Tao Tai bayangan ilusi di dantian, kekuatan yang terkandung, meskipun tidak sebaik segel naga sejati. Tetapi hegemoni dari semua hal, tapi dia pindah. Meskipun dia tidak menguraikannya, Qin Yichen juga merasakan kekuatan tubuh ajaib ini setelah dilemparkan. Pada saat ini, Duanmu Dongfeng berbisik, Kakak Qin, kamu. Qin Yichen kembali sadar, dengan senyum yang dibuat-buat, dan berkata, tidak ada. Di token ini, memang ada orang senior dengan warisan. Qin ini merasakan betapa beraninya senior itu saat itu. Duanmu Dongfeng tercengang, Sekte Abadi Yuan Surgawi sangat senang di sampingnya. Lihat ini, saudara Qin kemungkinan besar akan mendapatkan warisan yang luar biasa. Saya belum bertanya kepada siapapun, tetapi saya melihat Duanmu Dongfeng melambaikan tangannya dengan penuh minat, dan Qin Yichen sedang melihat tulang-tulang yang mati pada saat itu, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, berkata, bisakah Anda menghindarinya untuk saat ini? Qin ini, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Duanmu Dongfeng tertegun, melambaikan gelombang sekte yang sama ke belakang, dan Qin Yichen, dengan kekuatan abadinya, melangkah maju, mengambil tulang-tulang mati yang berserakan di sekitar jurang. Bagian depan telapak tangan menyentuh tulang mati, dan itu juga mengeluarkan suara seperti daging yang berderak. Tetapi ekspresi Qin Yichen dari awal hingga akhir tidak berubah sama sekali, dan mata bintangnya penuh rasa hormat. Semua orang di kejauhan melihat ini, dan beberapa orang berhenti berbicara. Beberapa orang ingin maju untuk membantu, tetapi mereka dihentikan oleh Duanmu Dongfeng satu demi satu. Meskipun saya tidak tahu apa itu warisan, Duan Dongfeng tahu bahwa langkah Qin Yichen menggunakan tindakan untuk memberi penghormatan kepada senior. Lagi pula, tulang mati terakhir diisi ke dalam cincin luar angkasa oleh Qin Yichen, dan dia melirik ke jurang, bergumam, dan senior yakinlah, junior, dia akan menemukan tempat yang dekat dengan pegunungan dan air serta pemandangan yang indah untukmu. Setelah melakukan semua ini, Qin Yichen menoleh ke Duanmu Dongfeng, dan wajah Junyi kembali ke seringai lama. Katakan, terima kasih banyak kepada saudara Feng karena telah memberikan kesempatan ini kepada Qin ini. Ketika Duanmu Dongfeng melihat situasinya, dia juga tersenyum. Intinya, kesempatan apa yang dia miliki, dia tidak akan banyak bicara, selama saudara Qin baik-baik saja. Saudara Qin bercanda. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Qin Yichen tertawa. Kamu adalah pemimpinnya. Kamu memiliki keputusan akhir. Duanmu Dongfeng mendengar ini, merenung lalu berkata, yah, di jurang. Setelah istirahat dan pemulihan, ayo buruan ke lingkaran dalam lapangan berburu. Bagaimana? Ini baik. Setelah melompat keluar dari jurang, Qin Yichen memandangi langit berbintang di kejauhan, seolah-olah dalam ingatan. Dan Sekte Abadi Yuan Surgawi. Meskipun itu adalah kemenangan besar, tidak semua orang menentang surga seperti Qin Yichen, dan ada orang yang lebih serius yang membutuhkan perawatan segera. Saat mengambil waktu ini, Qin Yichen menyesuaikan emosinya dan memusatkan pikirannya pada mutiara laut yang berdarah. Qin Yichen penuh dengan kebencian terhadap mutiara laut berdarah ini. Tetapi dia bukan jenis usia untuk menembus usia yang masuk akal, atau bahkan memikul tanggung jawab. Jadi dia tahu bahwa terlepas dari musuh, kita hanya dapat menggunakan semua kekuatan yang tersedia. Kuat adalah jalan yang benar. Dan saat Qin Yichen menyelidiki misteri mutiara laut berdarah, pada bintang bobrok di kejauhan, setelah pegunungan, Yue Wuhua sedang duduk bersila. Mungkin karena eliksir, wajah Yue Wuhua tidak sepucat sebelumnya. Tetapi kejayaan masa lalunya luar biasa, tetapi masih sulit untuk dipulihkan. Setelah memulihkan sejumlah perlindungan diri, Yue Wuhua mengeluarkan harta utusannya. Hanya jejak utusan di atasnya, dan di matanya, kebencian dan keraguan muncul. Lagi pula, melihat sekte yang sama dengan semangat rendah dan terluka di sampingnya, talenta tanpa bulan itu dengan keras mengertakkan gigi dan menanamkan kekuatan abadi.
Dan jejak pesan pada harta karun itu adalah Shen Xiao Immortal Sect Logger. Tidak mengherankan jika Yue Wuhua memiliki jejak Logger, dan keduanya bukanlah musuh. Tetapi bahkan jika mereka tidak berada di medan perang berburu, keduanya tidak perlu saling menghubungi. Tapi sekarang, Yue Wuhua telah mengambil keputusan. Pada saat yang sama, ada ratusan siluet yang berdiri dengan gagah di atas sebuah bintang. Siluet ini, semuanya, memiliki nafas yang kuat, dan Yu Xuanang adalah tim sekte abadi Shen Xiao. Dan Roger berdiri di pegunungan, melihat sekeliling, dan tampak ragu. Paksaan yang tersisa di sini sangat kuat. Menurut catatan medan perang perburuan dalam kasus ini, kemungkinan besar itu adalah medan perang kekuatan besar. Arogansi pemaksaan ini membuat sekte abadi Shen Xiao cukup mengharukan, dan tentu saja membuat Roger penuh semangat. Jika tebakannya benar, panen industri ini bisa dibayangkan. Tetapi pada saat ini, Luo Jie sedikit mengernyit, mengeluarkan harta pembawa pesan, dan bergumam, siapa utusan yang bersamaku di tempat hantu ini? Melihat ini, Luo Xiong datang bersama, tetapi ketika kedua orang itu melihat identitas perwakilan pemanggilan, mereka mau tidak mau ragu. Yue Hua. Saudara dua saling memandang, dan Luo Xiong bertanya-tanya, apa yang orang itu minta darimu? Roger sedikit menggelengkan kepalanya, bahkan dengan sedikit ketidaknyamanan, siapa tahu. Tapi nadanya hampir tidak turun. Dan Luo Jie sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya berkilat dengan kelicikan. Kamu berkata, apakah orang itu akan memilih kelas pertama dari pencuri Qin Yichen? Datang kepada kami untuk mendapatkan hadiah? Luo Xiong membeku, tapi berpikir itu sangat mungkin. Karena saat ini di mata dua orang, Yue Wuhua mengirim pesan. Selain itu, tidak ada yang lain. Memikirkan hal ini, Logger mencibir. Yue Wuhua, keberuntungan itu bagus. Luo Xiong juga berkata dengan bibir. Ini juga merupakan kesetiaan kepada Immortal Sect. Saya katakan, bahwa pencuri yang memasuki medan perang berburu adalah surat mati. Saat berbicara, Roger menanamkan kekuatan abadi. Dan segera, kedua belah pihak mengumpulkan bayangan ilusi dari sisi lain. Yue Wuhua, apa yang kamu cari? Sudahkah Anda menangkap peringkat pertama dari pencuri Qin Yichen? Meskipun Luo Jie tersenyum, dia bangga dengan kata-katanya, tetapi dia tidak melihatnya. Bayangan ilusi dari bulan yang mulia. Alih-alih kegembiraan menghadiahi Dewa Sekte Abadi Xiao, dia tersipu malu, senyumnya pahit, dan dia diam-diam mengepalkan tangan. Tan, Luo terganggu. Yumu kalah lebih dulu, dan tuduhan Yumu memang terkait dengan pencuri Qin Yichen.